Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Sahabat Ibnul Jauzi, pada sore hari ini yang cuacanya hampir mau cerah tapi sebentar lagi hujan dan semoga berkah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ada acara ngobrol bareng, ngobrol santai bersama sahabat kita yaitu Kang Budi, founder dari Street Hijrah kan. Iya. Nah, Street Hijrah insya Allah kita akan tanya-tanya tentang beliau, tentang bagaimana perjalanan beliau dari mulai anak-anak yang tongkrongan tapi tetap sekarang jadi tongkrongan, tapi tongkrongannya sudah beda dari yang sebelumnya, jadi seperti itu. Baik sahabat Hijrah, mungkin tidak terlalu lama-lama biar kita mungkin Kang Budi yang lebih banyak ngobrolnya atau banyak memberikan sharingnya kepada kita. Tapi mungkin ini Kang Budi perkenalan sekilas nama Kang Budi. Saya sendiri sebenarnya masih kurang tahu. Nama lengkapnya tahunya Kang Budi aja, Bang Budi. Terus tempat dari mana Kang Budi, terus sekolahnya itu masih belum tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih dulu buat Ustadz sama pengurus Pondok Pesantren Ibnul Jauzi dan para santri udah ngundang saya buat ngobrol bareng. Oh, seharusnya saya nih yang ngucapin terima kasih. Lupa tadi. Semoga bisa jadi sebuah kebaikan juga buat saya. Amin amin, dan juga orang lain. Nah, mengenai perkenalan, beberapa kali mungkin saya sering kesini ya, Ustadz. Sering kesini. Cuman belum pernah ngobrol langsung gitu. Ya, nama asli saya itu Budi Hartono. Oh, Budi Hartono. Saya itu besar di Bekasi. Jadi nama panggilan saya sebelum waktu masih di jalan itu Badoy. Oh, ada nama-namanya sendiri gitu. Itu teman-teman punya alias. Oh, gitu. Memang ada nama-nama sendiri, jadi enggak nama asli kayak gitu. Nah, latar belakang saya memang saya dari jalanan. Saya di jalan, anak jalanan lah. Terus kenapa bisa ketemu Ustadz dan teman-teman santri yang lainnya, ada sesuatu hal yang membuat saya banyak bersyukur. Allah memberikan banyak bonus kebahagiaan, dimana saat ini saya sedang coba memperbaiki diri, walaupun bukan sepenuhnya proses hijrah gitu, tapi gimana cara saya menanamkan diri saya agar menjadi lebih baik lagi dari saya yang masa lalu kayak gitu. Karena kita tahu kehidupan di jalan penuh dengan hal-hal yang membuat kita bermaksiat sama Allah kayak gitu, Ustaz. Saya di jalan sama seperti kalau misalkan orang-orang lihat di jalan sekarang kan banyak kehidupannya tidak tertata dengan rapi dan sebagainya. Sampai pada satu ketika saya ketemu titik jenuh, Ustaz. Gimana sih? Maksudnya biar masa sih gua harus gini-gini terus? Ketemu titik jenuh. Sampai akhirnya saya punya kepikiran gimana caranya saya bisa menjadi lebih baik dari saya yang sekarang. Saya berpikir ketika itu kan memang ibu dan keluarga itu emang nggak punya hubungan yang seharmonis sekarang. Jauh dari keluarga, hubungan sama istri juga kurang, ini sering cekcok dan sebagainya, karena saya ini suka mengkonsumsi minuman, jarang sadar. Karena ketika kita sadar itu nggak punya kepercayaan diri, Stan. Gitu kalau teman-teman di jalan gitu. Harus kalau dalam keadaan minum terus ya, gitu. minum obat dan sebagainya. Sebenarnya itu sebuah metode buat biar punya kepercayaan diri lebih. Karena ketika saya waktu itu kondisinya nggak punya kepercayaan diri, ketemu orang banyak, ngobrol kayak sekarang nih nggak bisa. Maksudnya nggak punya kemampuan, walaupun di pikiran tuh banyak yang pengen diungkapkan dan sebagainya. Nah, saya pernah ditanya sama seseorang, antum apa yang
hal yang membuat hal yang antum rasakan yang tidak mengenakan waktu antum hidup di jalan, digulung orang kah, dipukulin orang kah, diapain kah? Itu pernah kayak gitu? Enggak, pernah. Tapi itu bukan hal yang sangat menyakitkan. Jawaban saya, karena apa? Karena hal yang paling menyakitkan bagi seorang hamba adalah ketika hamba tersebut jauh dari Robnya. Nah, ketika saat itu saya berpikir, saya sudah terlalu jauh meninggalkan Allah. Saya sudah terlalu lama bermaksiat kepada Allah. Saya terlalu banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Dan sampai akhirnya dengan kemaksiatan yang saya lakukan, banyak orang-orang yang tersakiti. Ibu saya, keluarga saya, teman-teman saya, anak istri saya, mereka tersakiti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang saya lakukan, walaupun nggak secara langsung, ya kan? Mereka kecewa lah, mereka ini. Sampai akhirnya gimana caranya agar saya bisa melakukan perubahan dalam diri saya? Terlebih lagi ketika ada 3 teman dekat saya itu meninggal. Kata para ulama kan, sebaik-baiknya nasihat adalah kematian, gitu ya, Ustaz. Kematian, ya. Dari situ saya mulai berpikir, teman-teman di jalan itu kan banyak bicara tentang solidaritas dan kebersamaan, bicara tentang sama, kalau sekarang kayak uhwah, ya kan? Iya, beda ini aja bahasa. Beda bahasa. Jadi ketika bicara tentang satu sama lain itu equality-nya luar biasa, saling menjaga, saling melindungi dan sebagainya. Tapi ketika bertemu dengan kematian, saya mulai buntu dari pemikiran tersebut. Ketika seseorang meninggal, saya berpikir kalau misalkan bicara tentang solidaritas di komunitas tersebut, saya dipertemukan dengan kematian, berarti terputus dong solidaritas dan kebersamaannya, kayak gitu. Sampai akhirnya berpikir panjang lagi, belajar. Jadi teringat lagi, setelah mati itu mau kemana? Merenungi, banyak merenung, sehingga di situ saya mampu menemukan banyak kesalahan di dalam diri saya. Saya pernah baca tuh, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu orang-orang yang mampu menemukan kesalahan dan kemaksiatan yang ada di dalam dirinya. Masya Allah. Nah, di situ saya menemukan banyak sikap, ya kan, ketika seseorang menemukan kesalahan di dalam dirinya. Ada yang ingin merubah, ada yang membiarkan saja, ada yang ingin merubah tapi setengah-setengah, ya kan? Nah, dari 3 karakter itu jangan sampai saya berpikir saya cuma tahu aja kesalahan saya, tapi nggak mau ada aksi lanjutan. Dan saya pun nggak mau ketika saya ingin menebus kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya setengah-setengah aja. Dan sampai akhirnya saya mengajabkan dalam diri saya pengen tobat sama Allah. Ya Allah, saya pengen tobat. Saya sayang emak saya sayang ibu saya sayang sama anak istri dan orang-orang yang saya sayangi. Saya nggak mau mati dalam keadaan muda. Saya nggak mau mati dalam keadaan jauh dari Allah. Sampai akhirnya saya banyak berdoa. Saya nggak punya banyak ibadah yang saya lakukan saat itu, cuma doa. Jadi cuma doa. Walaupun saya ngerasa saya nggak pantas, tapi saya selalu berpikir bahwa Allah selalu mengampuni dari dosa-dosa yang hambanya lakukan. Saya selalu berpikir seperti itu. Sampai akhirnya satu ketika mulai cari kerjaan, Ustaz. Kerja jadi office boy di sebuah toko roti. Makanya kemarin kita buka toko roti itu pengalaman dari sebelumnya, ya. Nah, di situ masih setengah-setengah lah, walaupun udah tobat dan sebagainya gitu, udah jarang minum dan sebagainya, tapi masih minum dan sebagainya. Tapi ingat, gua nih harus berubah. Sampai akhirnya alhamdulillah, mungkin Allah sayangnya Allah sama saya dipertemukan dengan orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah. Setiap azan, setiap waktu sholat, sampai saya berpikir, ngapain sih orang sholat mulu, ya kan, kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Cara berpikirnya masih setengah-setengah, Ustaz. Sampai akhirnya, nah, dari situ mungkin kan memang benar ketika pribadi seseorang itu bisa mempengaruhi lingkungan, itu bisa mempengaruhi pribadi seseorang. Dari situ saya mulai belajar, mulai sedikit-sedikit mencoba belajar tentang
agama dan sebagainya, coba cari-cari kajian, jadwal-jadwal kajian kayak gitu Ustaz. Berarti antum dari perjalanan ini, kira-kira antum di jalan nongkrong itu berapa tahun? Kalau Dari saya usia berapa? 2007 apa 2008, pokoknya setelah lulus sekolah. Karena memang di sini saya ketika saya sudah coba untuk belajar memperbaiki diri, kenapa sih kok saya kemarin bukan terjebak sih ya, maksudnya melakukan kesalahan yang tidak seharusnya saya lakukan. Ternyata setelah saya pelajari, seseorang yang tidak memiliki aktivitas keseharian kayak gitu, seseorang itu akan mencari wadah yang benar-benar untuk jadi prioritas orang tersebut ya. Karena saya masih muda waktu itu ya kan, semangat yang ada itu masih menggebu-gebu, anak-anak remaja dan masih remaja kan, cara berpikirnya kurang terlalu panjang. Yang penting gimana saya menemukan hal yang nyaman, di situ saya betah gitu. Nah di situ saya menemukan sebuah komunitas di jalanan itu, sampai akhirnya saya mulai mengenal juga cara berpikirnya luar biasa ya kan. Satu sama lain saling melindungi, bicara tentang apa, ketika di komunitas tersebut pun tidak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar jalur sebenarnya, karena lingkungan aja orang mabok dan sebagainya. Kalau dari sisi pemikirannya banyak juga yang baik, maksudnya kayak teman-teman ketika satu sama lain harus saling menghargai, satu sama lain harus peduli satu sama lain, saling support, itu di sana ada. Makanya ada, terus ada motonya itu do it yourself, ada bahasa inian lakukan sendiri. Jadi harus mandiri, kita harus melakukan sesuatu dengan kemandirian yang kita lakukan, jangan berharap pada yang lain kayak gitu. Nah di situ juga belajar. Tapi ketika saya belajar tentang balik lagi, ketika saya untuk memperbaiki diri, saya belajar tentang Islam, ternyata di Islam sudah lebih lengkap. Rasulullah mengajarkan itu lebih lengkap gitu ya. Gimana Rasulullah berdikari sendiri dengan cara berdagang ya kan? Gimana caranya harus peduli satu sama lain, gimana caranya biar solidaritas sesama muslim ya kan, satu sama lain harus memiliki ikatan yang kuat ya kan, kayak gitu Ustaz. Kan ada isar sebenarnya dalam Islam. Isar itu lebih mendahulukan sahabatnya kalau dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Terus Kang, yang ini kan Akang sekarang jadi founder dari Street Hijrah itu kapan Akang mulai itu dan programnya apa saja Sebenarnya bukan founder sih, jadi saya sama teman-teman tuh memang punya sebuah komunitas namanya Street Hijrah di Bogor. Sebelumnya saya itu aktif di Cilengsi. Jadi sebelum ke Bogor, saya di Cilengsi sama teman-teman Cilengsi. Ada waktu itu ada namanya Pangkajian, sebuah komunitas hijrah yang memang kebanyakan latar belakang dari teman-teman kayak teman-teman jalanan gitu. Sampai akhirnya saya ketika itu saya coba diundang sama teman-teman di Cilengsi, ayo reunian dong ya. Sampai pada akhirnya ayolah kita reunian ya. Tapi saya nggak mau nih reuni sekarang nih cuma mabuk-mabuk aja nih, saya nggak mau nih reuni sekarang cuma cuap-cuap aja nih. Sampai akhirnya saya komunikasi sama teman-teman Pangkajian itu, gimana nih kan, aneh butuh ini, pengen ajak teman-teman tapi aneh nggak punya potensi buat ajak itu ya kan. Makanya pengen bersinergi dan sebagainya, pengen ngajak mereka memfasilitasi. Ada Ustadz Imran waktu itu dan yang lain ya kan, kecilang sih Bang Iwan Daki dan sebagainya. Kita kecilang sih sampai teman-teman kan biasanya kalau reuni itu kan minum ya kan. Mereka bingung ada Ustadz. Oh gitu, pas waktu itu. Iya. Saya ngomong sama teman-teman, iya kita maksudnya ayolah kita sama-sama memperbaiki diri. Saya bukan orang baik ya kan? Saya pengen selamanya bareng teman-teman makanya. Karena ketika seseorang itu mendapatkan nikmat hidayah, mendapatkan nikmat iman, kalau orang tersebut benar-benar
mencintai keimanannya, nggak mungkin meninggalkan teman-temannya, nggak Iya, iya, mungkin membiarkan teman-temannya larut dalam kemaksiatan, larut dalam kesalahan yang dilakukan. Gitu. Teman-teman apa namanya, senang sebenarnya. Waktu itu Iya, pas tapi banyak pertama ada yang kali. masih mabuk, udah mabuk. Sudah Tapi ada yang mereka- mabok sudah, tapi Iya, tapi nyambut. eh, Mereka ngedengerin sampai akhirnya banyak yang nanya, pertanyaannya pokoknya tentang sholat lah, tentang apalah, sampai ustadznya bingung, pertanyaannya yang enggak inian, maksudnya jinah gimana lah, ini gimana lah. Kalau sholat lagi mabok gimana. Cuman kan waktu itu proses ya kan, pelan. gimana caranya teman-teman biar ngerasa nyaman, sampai akhirnya kita buat Wadah. jadwal Oh, sama teman-teman, mau nggak kita jadwal ketemu rutin, jadi kita nggak perlu reuni dalam jangka lama ya kan, kita bisa setiap minggu, setiap pekan kita bisa ketemu ya kan, sampai akhirnya kita buat jadwal di Cilangsi itu, alhamdulillah. Terus sampai akhirnya berjalan proses memperbaiki satu sama lain, bisa saling menguatkan walaupun naik turun ya kan. Yaitu jadi ada namanya Pangkajian Cilengsi, pangkajian Squad Cilengsi. Itu sebelum saya ke Bogor. Nah, di Cilengsi itu kita sering juga ke Bogor, Swan. Jadi gitu. silaturahmi sambil ya konsepnya sama yang sebelumnya, kita ketemu terus ayo kita ngaji dan sebagainya. Teman-teman support. Nah, ketika saya mulai pindah ke Bogor pas pandemi itu, awal-awal pandemi itu saya kerjaan mulai ini, saya kan selalu, tapi sayangnya Allah sama saya ketemu sama Kang Ari yang modalin yang roti itu. Iya, yang dulu kesini. gimana sampai akhirnya ya udah kita buat usaha aja, sekalian buat jadi apa, sarana buat teman-teman, gimana jadi magnet buat teman-teman gitu. Karena kalau teman-teman hijrah, teman-teman coba berproses memperbaiki diri tanpa ada tujuan yang jelas, itu juga bakal beresiko ya Ustaz. Karena kita juga ketika teman-teman masih di jalan, itu potensi balik laginya sangat besar. Jadi ayo buat program kayak gitu tentang wirausaha dan sebagainya kayak gitu. Yang kemarin sempat kita buat. Itu salah satu fasilitas di ini teman-teman apa? Street ya. Hijrah kalau itu. Kalau untuk yang ikut kajian itu berarti teman-teman semua dari teman-teman pang itu. Pang dan jalanan. Jalanan ini. Dan itu umum sebenarnya ya. Umum, bahkan kita sering bersinergi juga sama komunitas-komunitas di luar komunitas pang itu. Jadi memang di luar teman-teman pang dan jalanan, karena kita kan memang nggak harus anak pang, nggak harus anak jalanan lu ngaji di Street Hijrah, ngaji di sekarang kan yang semangat juga teman-teman Cibinong juga semangat, ada di Cibinong itu namanya nongkrong berfaedah, teman-teman di sana juga semangat. Jadi emang satu sama lain saling menguatkan. Ketika nanya kabar si A gimana, walaupun naik turun ya kan, ketika yang ini naik yang ini turun karena memang keseharian sebagian masih di jalan, masih di jalan teman-teman sebagian makanya perlu program-program project yang gimana caranya setelah mereka tobat, mereka punya wadah yang lebih baik agar proses hijrahnya nih, proses memperbaiki dirinya nih nggak terganggu. Karena kebanyakan sekarang begitu, kita misalkan ngajakin ngaji seminggu 2 kali, di jalan ngajakin bermaksiat setiap saat. Dakwah tentang kemaksiatannya lebih kenceng daripada dakwah ke arah ngajinya gitu. Terus kalau program-program itu yang apa, bagi Jumat roti. Bagi roti itu kan semuanya dari teman-teman juga kan? Iya, kalau di Street Hijrah kemarin kita punya beberapa program. Sebelumnya ada bersih-bersih masjid. Jadi setiap salah satu program bersih-bersih masjid itu tujuannya memang membuka komunikasi juga sama DKM masjid, jamaah masjid, agar teman-teman nggak dianggap sebelah mata lagi, karena nggak dianggap negatif lagi gitu. Ternyata orang-orang ini juga mereka mampu berkhidmat ya kan. Begitu juga makanya jadi terjalin komunikasi sama kayak sekarang saya sama antum Ustaz. Jadi kebangun komunikasi karena salah satu program itu.
yang berikutnya itu program kolektif berbagi roti. Jadi teman-teman patungan beli roti. Itu dari teman-teman semua. Teman-teman luar juga ada yang ikutan gitu. Siapa aja. Jadi memang ayo kita patungan beli roti. Kita patungan beli roti, rotinya buat santri penghafal Quran, buat yatim, duafa dan sebagainya. Terus awalnya memang kita baginya di jalan, Ustaz. Bagi-baginya di jalan-jalan buat pemulung, buat pengemis dan sebagainya. Tapi Anda berpikir gimana caranya biar lebih efektif. Maksudnya ada yang harus kita dapat juga. Maksudnya nggak cuma sekedar ngasih. Kalau misalnya ngasih dong, kita kurang banyak manfaat nih. Saya berpikir kayak gitu sampai akhirnya, oh ya udah berpikir kita bagiin aja ke misalnya pondok-pondok, ke panti dan sebagainya biar bangun komunikasi juga. Jadi kan bisa sekalian silaturahmi, ngobrol banyak dan banyak nasihat yang kita dapat kayak gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa membangun komunikasi sama ustadz-ustadz di pondok pesantren dan sebagainya. Jadi melebarkan sayap dakwah teman-teman pang juga sih kayak gitu. Terus kalau sekarang di pandemi ini masih sama kan? Nah, pas pandemi ini kita memang agak terganggu. Maksudnya memang jadi kurang efektif kayak kolektif berbagi roti itu kita pending dulu. Karena kan memang ada batasan-batasan juga, Ustaz. Kayak gitu sampai akhirnya paling hari Jumat. Kalau hari Jumat itu kita dari donatur. Jadi donatur suka ada yang ngirim nih bikin nasi. Oh, kayak yang kemarin-kemarin ya. Itu kita masih, tapi kalau yang bersih-bersih masjid dan program lainnya masih ini, tapi kajian rutin masih kayak gitu setiap hari Rabu di Lote itu. Iya. Jadi di Lote itu ada masjid, di dalam Lote kan ada Masjid Al Muhajirin itu. Nah, kita komunikasi sama DKM tersebut, mereka senang. Jadi ya udah apa pakai aja selama ini. Buat itu yang tuh ngaji rutin. Iya, di situ. Kalau yang itu ngaji kayak belajar ngaji Iqra itu di mana itu, Pak? Iya di situ kadang. Sama di situ. Itu teman-teman saya lihat kan di status Kang Budi itu biasanya, Masya Allah kata saya, luar biasa belajar ngaji segala halnya. Ya luar biasa kan dari perjalanan yang dulu di jalan nongkrong segala halnya dengan kelap-kelipnya di jalanan, sekarang sebenarnya masih di jalanan cuman kan beda ini. Sekarang malah Kang Budi jadi dai, malah jadi dai untuk teman-teman pang yang di jalanan juga untuk itu. Gimana perasaan Kang Budi ketika sebelum hijrah lah bahasanya dengan setelah hijrah? Beda, Ustaz. Beda. Sangat berbeda. Maksudnya kalau sekarang ini Allah sangat memelihara hati saya. Jadi ketika memang mungkin ketika seseorang tergantung dari kesibukan seseorang itu ya, saya selalu berpikir kalau teman-teman nih orang soleh semua, walaupun sekarang masih dalam kemaksiatan. Saya selalu bilang ke teman-teman orang soleh semua, insya Allah antum lebih mulia. Nggak ada yang kalau saat ini antum dianggap remeh sama orang lain, antum dianggap seorang ahli maksiat, antum dianggap seorang pendosa, antum nggak tahu besok antum jadi apa. Saya selalu berpikirnya itu. Bisa jadi teman-teman itu lebih soleh dari saya, lebih semangat daripada saya, ya kan? Lebih baik daripada saya. Sementara saya bukan orang soleh, saya bukan orang baik. Saya belajar untuk lebih baik lagi. Gimana caranya? Ayo ajak teman-teman. Karena bisa jadi teman-teman bagian dari pemuda-pemuda yang punya peran untuk membangkitkan semangat Islam lagi, ya kan, Ustaz? Rasul pernah bilang, sungguh engkau akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai mereka masuk ke lubang kecil sekalipun. Nah dari situ saya berpikir kita nih kemarin-kemarin kebawa sama budaya-budaya yang memang di luar Islam. Kenapa mereka lebih menarik dibanding budaya-budaya yang membuat kita semakin taat gitu. Sedangkan ketika kita mencintai Allah dengan benar, itu kebahagiaannya luar biasa, Ustaz. Ya kan? Walaupun saya belum secara benar gitu, belum secara total di dalam memperbaiki diri, tapi
Allah memberikan satu keindahan, maksudnya hati saya diberi ketenangan, hati saya selalu dijaga. Kalau dulu kan ketika nggak punya duit puyang. Ini puyang. Tapi ketika sekarang, ketika ada sebuah permasalahan, balikin lagi sama Allah. Allah yang memberikan sebuah masalah, bukan masalah sih saya nyebutnya, tapi sebuah, kalau misalkan buat orang beriman itu ujian ya Ustaz. Kalau misalkan kita bilang masalah, berarti kita bermasalah sama Allah. Itu bahaya. Balikin lagi, ketika Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya, itu adalah bentuk pesan cinta Allah kepada setiap hambanya, ya kan? Kata Allah kan, ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kalian telah beriman dan kalian tidak diuji? Sebenarnya Allah kan pengen menguji seseorang, apalagi memang ketika seseorang udah mulai melangkah mendekati Allah, itu ujiannya kenceng banget, Ustaz. Banyak iya, banyak teman-teman juga nggak sedikit balik lagi. Karena memang pentingnya memelihara niat itu, kan. Ayo, gimana caranya? Makanya kita berjamaah itu untuk memperkuat tekad di dalam taubat itu. Karena kalau bakalan sendiri-sendiri itu nggak bakalan kuat, kayak gitu. Terus bersama-sama. Iya. Baik, cukup. Jazakumullah khair. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sahabat Ibnu Jauzi, bahwasanya semua orang punya masa lalu, entah masa lalunya seperti apa, tapi semua orang punya masa lalu. Tapi jangan lupa bahwa semua orang juga punya masa depan, dan diisilah masa depan itu dengan kebaikan. Kami mengucapkan jazakumullah khairul jasa kepada Kang Budi yang telah bersedia hadir nongkrong di sini. Semoga ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman yang mungkin masih juga di jalanan. Jangan putus asa, insya Allah semua masih punya masa depan yang lebih baik. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk saya dan teman-teman semua, ketika kita saat ini dianggap remeh sama orang, dianggap ahli maksiat, dianggap dosa, tapi kita jangan pernah berpikir Allah meninggalkan kita. Justru satu-satunya yang tidak meninggalkan kita dalam keadaan kita terpuruk sekalipun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah berpikir kalau Allah meninggalkan kita. Terus ketika antum jadi seorang petani, jadilah petani yang taat kepada Allah. Ketika antum jadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang taat kepada Allah. Ketika antum jadi seorang pengamen sekalipun, jadilah pengamen yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya titel dan latar belakang kita tidak ada apa-apanya jika tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa jadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan taubat. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.